Kalau mau pakai pemain lokal sampai kiamat pun timnas kita nggak bakalan ke Piala Dunia. Halo, kembali lagi bersama saya Roger Ritonga yang akan membahas komentar-komentar yang unik, lucu, dan sedikit berani dari netizen ya terhadap berita-berita terbaru dan terupdate. Nah, berita yang paling hangat sekarang yaitu tentang timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Banyak yang bertanya kenapa Patrick Kluivert tidak memakai jasa atau kepelatihan dari pelatih lokal ya. Ada pengamat yang bilang, Patrick Kluivert bilang pelatih lokal kita tidak berkualitas, dan ada pelatih kita yang bilang dia nggak terima bahwasanya pelatih lokal itu tidak berkualitas karena dia menganggap sertifikat yang keluar dari yang melekat di pelatih lokal yang sudah lisensi itu berkualitas karena sertifikatnya sama dengan pelatih-pelatih luar negeri. Nah, maka dari itu kita lihat komentar netizen terhadap berita ini yang berkembang ya. Yang pertama, itu Coach Bambang bisa bahasa Inggris nggak? Itu aja dulu. Kalau itu aja belum lancar, jangan tersinggung kalau dianggap berkualitas. Kalau dianggap tidak berkualitas. Nah, ya kadang betul juga ya. Kalau dari segi bahasa aja kita kesulitan, bagaimana kita mau bekerja sama? Kan nggak mungkin sih pakai penerjemah lagi hanya untuk berdiskusi aja. Tapi itulah tanggapan netizen ya. Netizen bertanya, kalau memang pelatih lokal bisa berbahasa Inggris, mungkin bisa juga diajak Kluivert. Tapi kan mungkin ada juga pelatih lokal jago bahasa Inggris. Tapi mungkin alasannya lain ya, bukan faktor bahasa. Tapi kita nggak tahu. Ini hanya komentar dari netizen ya. Oke, yang kedua, kapan pejabat negara dinaturalisasi ya? Pejabat negara pun mau dinaturalisasi juga. Udahlah. Kenapa harus pejabat negara yang dinaturalisasi? Coba komen dulu, kenapa? Yang ketiga, kalau lama-lama lihat si Toel bisa batal puasa. Kebetulan di media kemarin kan Bung Toel dan Coach Bambang diundang ya. Jadi katanya kalau lama-lama lihat si Toel bisa batal puasa. Kenapa kok batal? Kan Bung Toel nggak dimakan. Kan nggak bisa membatalkan puasa. Oke, yang keempat, pemain lokal cuma bisa berantem doang. Waduh, ini komentarnya lumayan tegas ya, lumayan menyentuh. Karena memang banyak sekali berita-berita sepak bola kita lebih sering berantem ya, karena tidak menerima kekalahan berantem, tidak terima keputusan wasit berantem. Saya sebagai pecinta sepak bola kadang bingung juga ya kita ini harusnya kan main bola tuh harus siap menang dan siap kalah ya, itu menurut saya. Tapi nanti dibilang karena kan kamu nggak di posisi ya, nggak di posisi pemain. Tapi ya udahlah, ini kita hanya membacakan aja. Tapi kalau menurut saya kita harus sudah mulai belajar bagaimana kita harus berbesar hati ketika kita dalam kondisi kalah. Itu menurut saya ya, supaya kita makin maju dan sepak bola kita makin sukses ke depannya. Oke? Itu semua tidak terlepas dari kinerja wasit juga sih. Kalau wasitnya bagus, kemungkinan kita juga tidak berantem. Mungkin ya. Nah, komentar yang kelima. Proses apaan kalau ngandeli pemain lokal sampai kiamat nggak bakalan ke Piala Dunia? Pengamat abal-abal. Jadi netizen ini beranggapan kalau mau pakai pemain lokal sampai kiamat pun timnas kita nggak bakalan ke Piala Dunia. Waduh, janganlah gitu. Mana tahu kan 2045 generasi emas kita lolos, atau bahkan nanti ini kita lolos. Walaupun ya lebih banyak pemain naturalisasi sih. Tapi memang semua mimpi kita yaitu pemain lokal murni untuk lolos ke Piala Dunia dengan bermain yang
bisa kerjasama dan mental yang bagus ya. Kita semua berharap timnas lolos ke Piala Dunia. Tidak ada yang tidak mau lolos ke Piala Dunia ya, dengan cara apapun. Yang pasti yang masih positif ya, bukan dengan yang brutal, tidak. Oke, kita semua berdoa nanti di laga timnas Indonesia berhadapan dengan timnas Australia, supaya Patrick Kluivert menunjukkan bahwasanya itu dia lebih baik dari pelatih sebelumnya. Oke, kami pendukung timnas selalu berdoa untuk kemenangan timnas dan bisa lolos ke Piala Dunia dengan permainan apapun, selagi itu masih positif ya, tidak curang dan tidak brutal. Apakah itu dengan strategi yang itu hanya pelatih yang tahu ya. Kami serahkan semua ke pelatih yang baru. Kami di sini hanya berdoa untuk timnas Indonesia. Ya, jangan lupa nonton timnas Indonesia besok hari Kamis jam 4 berhadapan dengan timnas Australia. Semoga menang ya. Garuda di dadaku. Oke. Like video ini kalau suka, dislike kalau tidak suka. Silahkan komen di bawah siapa yang setuju dengan channel ini. Oke.